warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya Elzira Felicia. Sejumlah berita menarik dan aktual lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Langsa masih mengkhawatirkan, mendorong Dinas Kesehatan menempuh berbagai cara termasuk menyisir penderita ke tempat tinggalnya. Warga diminta mewaspadai bencana hidrometeorologi terutama banjir yang masih mengancam hingga beberapa waktu ke depan. Para pecinta kuliner di Kabupaten Pidi sedang gandrung berburu bakso gatok porsi jumbo yang harganya mencapai ratusan ribu rupiah per porsi. Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Langsa masih mengkhawatirkan. Dinas Kesehatan setempat terus menempuh berbagai upaya untuk menangani penyakit menular ini di kalangan masyarakat. Petugas kesehatan dikerahkan untuk menemukan penderita TBC agar bisa ditangani. Dinkes menyisir masyarakat melalui layanan aktif puskesmas dan penjangkauan lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Tahun 2025 dari 3.826 orang yang dilaporkan mengidap TBC, baru terdata 1.787 kasus. Jumlah ini setara dengan 46% dari target. Sedangkan tahun 2024 terrealisasi 2.867 kasus atau 74,8% dari target. Langkah ini juga bagian dari target eliminasi penyakit tersebut pada tahun 2030. Semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan, semakin rendah resiko penularan. Pasien langsung dapat ditangani dan diawasi sebelum menyebar ke orang lain. Kita dalam rangka menuju eliminasi TB tahun 2030. Jadi kita seluruh kabupaten kota diberikan mempunyai target yang harus kita capai, di mana semakin tinggi capaian target tersebut, artinya semakin banyak pasien yang ditangani, semakin banyak pasien yang diobati, ya, karena kita obati sampai sembuh. Nah, artinya kemungkinan untuk terjadinya penularan itu akan semakin kecil. Upaya penanganan kasus terus dimaksimalkan melalui sinergitas dengan puskesmas, rumah sakit, kader kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Kabupaten Aceh Singkil bukan didera kasus demam berdarah dengue DBD tapi juga malaria. Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil berstatus kejadian luar biasa atau KLB malaria selama 1 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2024 terdapat 134 kasus positif malaria. Sementara hingga Mei tahun ini sudah 35 kasus baru ditemukan. Mayoritas menyerang warga lokal. Dinas Kesehatan Aceh Singkil menempuh berbagai upaya untuk menekan penyebaran malaria di Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Advokasi lintas sektor merupakan salah satu langkah terpadu. Untuk KLB malaria 2 kecamatan Pulau Banyak Barat dengan Pulau Banyak sampai saat ini memang statusnya belum bisa kita cabut. Mengapa? Karena memang masih ada kasus penemuan malaria, yaitu jenisnya jenis falciparum. Nah, saat ini kami sedang berupaya advokasi ke lintas sektor, ke pengambil kebijakan, supaya cepat memang teratasi KLB malaria di Kabupaten Aceh Singkil, khusus yang 2 kecamatan Pulau Banyak Barat dan Pulau Banyak. Dinkes akan melaksanakan pemeriksaan massal, Rapid Diagnostic Test atau RDT, dan mikrokopis
Pengobatan terpantau selama 28 hari. Warga diimbau agar warga waspada dan segera ke puskesmas jika mengalami gejala demam, menggigil, dan nyeri otot. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Bencana alam yang masih mengancam sejumlah kawasan di Provinsi Aceh mendorong berbagai pihak meningkatkan kewaspadaan. BPBD Kota Langsa bersama Kodim 0104 Aceh Timur bersinergi menggelar simulasi bencana khususnya banjir. Latihan bersama dan simulasi mitigasi bencana berlangsung di Hutan Lindung Kota Langsa. Simulasi ini melibatkan sekitar 50 petugas gabungan. Kegiatan tersebut untuk melatih kemampuan dan meningkatkan koordinasi petugas di lapangan, terutama dalam penanganan korban dan evakuasi warga saat banjir. Simulasi seperti ini rutin digelar mengingat Kota Langsa termasuk kawasan rawan banjir, terutama saat musim hujan. Simulasi meliputi teknik evakuasi, penanganan korban, hingga pembentukan posko darurat dan penyaluran logistik. Kegiatan hari ini adalah merupakan bagian dari program kita, Kodim 0104 Aceh Timur, dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada Babinsa dalam rangka mitigasi bencana. Ya, karena potensi wilayah Kodim Aceh Timur, yang pertama di Aceh Timur itu rawan banjir, Langsa juga merupakan bagian dari wilayah Kodim Aceh Timur juga rawan banjir, maka latihan yang kita ambil adalah penyelamatan banjir bagi warga yang korban. Pelatihan dan simulasi diharapkan petugas yang terlibat lebih siap dan sigap dalam membantu korban dan warga saat bencana. Diharapkan bisa memberikan masukan bagi kami BPBD maupun bagi TNI dalam cara-cara atau teknik penanggulangan bencana. Latihan dan simulasi sebagai bentuk komitmen dan kerjasama antara TNI dan BPBD untuk melindungi warga dari bencana. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Warga diminta mewaspadai bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Bencana ini bukan hanya berpengaruh pada persediaan air bersih, kekeringan, juga memicu kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar mengingatkan agar warga mewaspadai bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, dan kebakaran hutan. Bencana juga memicu longsor, angin kencang, fenomena cuaca ekstrim. Fenomena cuaca ekstrim yang melanda daerah telah memicu kebakaran hutan. Begitu juga curah hujan yang sulit diprediksi. Kita himbau kepada warga untuk betul-betul memperhatikan yang pertama kesehatan kulit jangan langsung bersentuhan dengan matahari, dan yang paling penting adalah untuk menjaga daripada kemungkinan terbakarnya hutan dan lahan. Jadi tidak membakar sampah sembarangan, juga memperhatikan itu karena sangat rawan terjadi kebakaran karena efek cuaca panas. Untuk angka peristiwanya, dikatakan dalam sebulan bisa terjadi puluhan kali kebakaran hutan walaupun skalanya kecil. Namun jika tidak kita jaga bisa membesar dan bisa merambah dan bisa terbakar kawasan hutan dan lahan yang ada di sekitar kita. Selama ini sudah beberapa kali terjadi pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Warga diminta agar tidak melakukan pembakaran khususnya saat membuka hutan dan lahan. Angin kencang sangat berpotensi memicu kebakaran. Kekeringan serta angin kencang telah memicu meningkatnya karhutlah beberapa waktu terakhir. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.